Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Nah, bersama saya Ahmad Lukito, kali ini kita akan belajar bersama mengenai tekanan hidrostatis dan konsep utama hukum hidrostatika. Hal pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang konsep tekanan hidrostatis. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang apa itu tekanan hidrostatis, mari kita amati bersama video berikut ini. Apa yang kalian amati dari video tersebut? Ya, video tersebut memperlihatkan orang yang sedang berenang atau menyelam. Pernahkah kalian berenang atau menyelam? Ketika kalian berenang atau menyelam, apa yang kalian rasakan? Apakah dada kalian terasa sesak, telinga kalian terasa sakit, atau kalian merasa tertekan? Mengapa kalian bisa merasa tertekan? Siapa yang menyebabkan rasa tertekan itu? Kita akan pelajarinya bersama dalam video kali ini, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Air merupakan salah satu jenis zat cair. Zat cair merupakan salah satu jenis fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat alir atau zat yang mengalir. Contohnya yang termasuk ke dalam fluida yaitu zat cair dan zat gas. Fluida yang diam dalam suatu tempat atau suatu wadah disebut dengan fluida statis. Air yang tenang di kolam renang adalah salah satu contoh dari fluida statis. Karena semua zat yang termasuk fluida memiliki massa dan juga memiliki berat, maka fluida akan memberikan tekanan walaupun dalam keadaan diam atau statis. Air termasuk ke dalam salah satu jenis fluida, di mana setiap benda yang berada di dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami tekanan oleh air. Contoh sederhananya adalah air yang berada di dalam plastik. Ketika kita melubanginya dengan pulpen, maka dengan segera air ini akan keluar dari lubang tersebut. Hal ini membuktikan bahwa air memberikan tekanan dan menyebabkan fluida keluar dari dalam wadahnya. Tekanan yang ditimbulkan oleh fluida yang diam atau zat cair yang diam disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu titik atau yang dialami oleh suatu benda di dalam zat cair diakibatkan oleh gaya berat fluida itu sendiri yang berada di atas titik tersebut. Semakin dalam posisi suatu titik atau suatu benda di dalam zat cair, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar, karena lapisan zat cair yang menekan benda tersebut semakin banyak. Nah, bukti dari ketinggian memengaruhi tekanan hidrostatis bisa kita simak bersama dalam demonstrasi berikut ini. Di sini ada sebuah botol yang memiliki dua lubang dengan ketinggian yang berbeda. Ketika kita buka kedua lubang ini, maka bisa kita perhatikan bersama bahwa air yang mengalir dari lubang paling bawah mengalir lebih deras daripada lubang yang di atasnya. Hal ini karena ketinggian berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis, artinya semakin dalam posisi suatu zat, maka besar tekanan hidrostatisnya semakin besar. Secara matematis, tekanan hidrostatis dirumuskan sebagai persamaan berikut. pH sama dengan Rho dikali G dikali H, dengan pH adalah tekanan hidrostatis dalam satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Rho adalah massa jenis fluida atau zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman posisi suatu benda di dalam zat cair dalam satuan meter. Berdasarkan persamaan matematis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah jenis fluida yang berpengaruh pada massa jenisnya, dan yang kedua adalah kedalaman atau posisi suatu benda di dalam fluida atau zat cair tersebut. Berikut ini merupakan contoh aplikasi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lubang tangki pada penampungan air. Posisi keran air pada lubang tangki diletakkan pada bagian paling bawah.
agar keseluruhan air dalam tangki bisa dialirkan keluar, atau dalam artian semua air yang berada di dalam tangki ketika dikuras bisa habis semua. Hal ini menunjukkan konsep tekanan hidrostatis bahwa lubang yang berada di bagian paling bawah memberikan aliran air yang paling deras. Yang kedua yaitu pembuatan kolam renang. Pada bagian dasar kolam renang bisa dipertebal pada bagian samping luar sehingga bentuknya menjadi melebar ke bawah. Bisa juga dipertebal pada bagian sampingnya, samping dalam, sehingga bentuknya seperti bentuk gelas yang mengecil pada bagian bawah. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Yang ketiga yaitu kapal selam. Manusia tidak mampu menyelam sehingga perlu membuat sebuah alternatif yaitu kapal selam. Kapal selam perlu dibuat dari bahan yang kuat dan kokoh serta memiliki bentuk yang hampir bulat. Yang keempat adalah dinding bendungan. Bagian bawah pada dinding bendungan didesain lebih tebal daripada bagian atas dinding bendungan. Hal ini agar bendungan tidak jebol dengan besarnya tekanan hidrostatis yang diberikan oleh air pada bagian bawahnya. Dapat kita lihat pada gambar di slide ini. Setelah memahami konsep tekanan hidrostatis dan penerapannya dalam kehidupan, sekarang kita akan mempelajari tentang hukum pokok hidrostatika. Hukum pokok hidrostatika sangat erat kaitannya dengan tekanan hidrostatis. Apa sih hukum pokok hidrostatika itu? Hukum utama hidrostatika menyatakan semua titik yang terletak pada satu bidang datar dalam suatu jenis zat cair yang sama akan memiliki tekanan yang sama. Tekanan yang dimaksud di sini adalah tekanan mutlak. Pada gambar di slide ini bisa kita lihat bahwa ada sebuah bejana yang berhubungan dengan diisi fluida yang sejenis. Dapat kita lihat bahwa tinggi permukaan fluida di setiap tabung adalah sama, walaupun bentuk dari setiap tabung itu berbeda. Itu artinya walaupun bentuk tabung berbeda, besar tekanan mutlak di titik A, B, C, dan D adalah sama. Besar tekanan mutlak adalah nilai tekanan udara luar ditambah dengan nilai tekanan hidrostatis, atau secara matematis dirumuskan dengan P sama dengan P0 ditambah Rho dikali G dikali H. Dan P adalah besar tekanan mutlak dalam satuan Pascal atau Newton per meter persegi. P0 adalah besar tekanan udara luar yang besarnya 1 atm atau jika dikonversi menjadi 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Rho adalah massa jenis zat cair atau fluida. G adalah kecepatan gravitasi dan H adalah kedalaman atau posisi suatu titik dalam fluida. Persamaan hukum utama hidrostatis dapat kita turunkan dengan memperhatikan gambar pada slide ini. Misalkan pada suatu bejana berhubungan dimasukkan dua jenis fluida yang massa jenisnya berbeda yaitu Rho1 dan Rho2. Kemudian jika kita ukur dari batas terendah fluida 1 dan 2 yaitu titik A dan titik B, di mana fluida 1 memiliki ketinggian H1 dan pada fluida 2 memiliki ketinggian H2. Maka berdasarkan konsep persamaan tekanan hidrostatis, besarnya tekanan di titik A dan titik B bergantung pada massa jenis fluida dan ketinggian di dalam tabung. Secara matematis dapat kita rumuskan sebagai berikut. PA sama dengan PB atau besar tekanan di titik A sama dengan besar tekanan di titik B. PA kita konversi menjadi P0 ditambah Rho1 dikali G dikali H1. PB kita konversi menjadi P0 ditambah Rho2 dikali G dikali H2. P0 dan G kita eliminasi karena nilai di kedua ruas sama sehingga menjadi Rho1 dikali H1 sama dengan Rho2 dikali H2. Dengan Rho1 adalah massa jenis fluida 1 dalam satuan kilogram per meter kubik. H1 adalah posisi titik pada fluida 1 dengan satuan meter, kemudian Rho2 adalah massa jenis fluida 2 dalam satuan kilogram per meter kubik, H2 adalah ketinggian fluida 2 di dalam tabung dengan satuan meter. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal dari hukum pokok hidrostatika. Kita perhatikan bersama-sama soalnya. Ke dalam sebuah pipa U dimasukkan air dan minyak sehingga dicapai keadaan stabil seperti terlihat pada gambar di slide ini.
Massa jenis air dan minyak berturut-turut adalah 1000 kg per meter kubik dan 800 kg per meter kubik. Lakukan perbedaan ketinggian air dan minyak atau delta H. Yang pertama-tama kita lakukan adalah menuliskan yang diketahui, yaitu rho air atau massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik. Kemudian rho minyak atau massa jenis minyak sebesar 800 kg per meter kubik. Kemudian H air atau ketinggian air sebesar 8 cm. Kemudian kita tuliskan yang ditanya, yaitu delta H. Kemudian kita jawab dengan menggunakan konsep dari hukum pokok hidrostatika atau hukum utama hidrostatika, yaitu P air sama dengan P minyak, atau besar tekanan air sama dengan besar tekanan minyak pada ketinggian yang sama. P air kita ganti menjadi P0 ditambah rho dikali G dikali H air. Kemudian P minyak kita ganti menjadi P0 ditambah rho dikali G dikali H minyak. Kemudian karena P0 dan G-nya sama, kita eliminasi sehingga menyisakan rho air dikali H air sama dengan rho minyak dikali H minyak. Kita di sini akan tetap menggunakan satuan cm untuk H air, dengan hasilnya nanti untuk H minyak juga tetap berada dalam satuan cm. Kemudian kita masukkan nilainya, yaitu 1000 dikali 8 sama dengan 800 dikali H minyak, sehingga berdasarkan hasil perkalian silang maka H minyak diperoleh 10 cm. Kemudian kita hitung perbedaan ketinggian atau delta H, yaitu dengan H minyak dikurangi H air sama dengan 10 cm dikurangi 8 cm sama dengan 2 cm. Jadi perbedaan ketinggian air dan minyak adalah 2 cm. Cukup sekian video pembelajaran mengenai tekanan hidrostatis dan hukum utama hidrostatika kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.